Halo Sobat Lindong semuanya. Kembali lagi di channel yang kagak jelas ini. Sebelum mulai jangan lupa, aktifkan mode santai, dan seruput kopinya dulu. Seruput 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 put 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 ah. Saat ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Wudong Qiankun atau Martial Universe versi novel. Jika narasi dan gambar kagak nyambung, karena videonya belum rilis, jadi harap dimaklumin ya. Dan jangan lupa bantu Mimin juga untuk subscribe YouTube Mimin, like, share, and comment. Oke, tanpa banyak cincong langsung saja kita mulai alur ceritanya. Let's go! Gemuruh. Lindong berdiri di puncak gunung dengan ekspresi agak kaku saat dia menatap kilat panik yang berkelok-kelok di langit. Di bawah langit yang tertutup rapat oleh awan petir, sosoknya bisa diabaikan seperti semut. Petir melesat melintasi cakrawala, beberapa di antaranya mendarat di hutan yang luas, mengubah pohon-pohon tinggi menjadi batu bara dalam sekejap. Benang asap hitam naik ke awan, pemandangan yang menyebabkan jantung Lindong berdetak cepat. Oh, tidak buruk. Tepat untuk mengolah tubuh Great Sun Thunder. Marten kecil melayang di samping Lindong ketika menatap awan petir hitam di langit dan berkata dengan tanpa perasaan. Sebagai tanggapan, sudut mata Lindong tidak bisa berbuat apa-apa selain kedutan. Dia berbalik untuk melihat Little Flame, yang telah menyembunyikan diri dari kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengutuk hal yang tidak berguna. Baiklah, saatnya untuk mulai anak. Little Marten tidak memperhatikan Lindong keluhan yang terus-menerus, karena melambaikan cakar sebelum menarik dan menciptakan jarak tertentu antara itu dan Lindong. Dari kelihatannya, itu juga takut disambar petir. Setelah melihat dua pengecut ini bersaing untuk melihat siapa yang bisa melarikan diri terjauh, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Jika aku diserang sampai mati oleh kilat, hantu aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Jangan khawatir, kamu tidak akan dipukul sampai mati, paling-paling kamu akan terluka parah." Marten kecil dengan ramah, terhibur. Lindong memutar matanya dan akhirnya memberikan semua pikiran perlawanan. Menerima nasibnya, dia duduk di tepi puncak gunung dan memandang ke bawah ke hutan-hutan luas di bawahnya. Dia menghela napas dalam saat ekspresinya perlahan berubah serius. Meskipun menarik petir ke dalam tubuh itu menguntungkan untuk mengolah tubuh Great Sun Thunder, itu juga risiko yang sangat besar. Petir ternyata terlalu ganas. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia tidak akan memiliki nasib yang menyenangkan. Sehubungan dengan apa yang disebut bahaya dan penderitaan, meskipun Lindong terus berdebat dengan Little Marten, ketika saatnya benar-benar datang, ia tidak berniat untuk mundur sama sekali. Kultivasinya selama bertahun-tahun telah memoles tekadnya hingga ekstrim. Duduk di tanah, Lindong meraih ke Ancient Heavenly Scales Halberd yang muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ular perak yang berkedip-kedip di langit. Beberapa saat kemudian, lengannya tiba-tiba bergetar ketika seberkas sinar Yuan Power tiba-tiba melesat keluar dari ujung tombak, melewati banyak ular petir di langit sebelum mengenai salah satu ular petir tertipis. Lindong sangat jelas mengerti bahwa nasi perlu dimakan satu suapan sekaligus. Jadi dia tidak memilih kilat yang bahkan lebih tebal dari pahanya, tetapi malah menemukan yang lebih kecil. Namun, bahkan jika itu adalah ular petir yang sangat kecil, kekuatannya jelas tidak bisa dipandang rendah. Ledakan. Saat sinar Yuan Power menghantam ular kilat itu, ledakan segera terdengar di langit. Seperti ular raksasa yang telah dibangkitkan, kilat hampir seketika mengungkapkan taringnya yang menyeramkan. Ini berkedip saat melengkung di sekitar balok Yuan Power, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang dengan cepat bergegas menuju Lindong, yang duduk di puncak gunung. Saat dia menatap petir yang tumbuh dengan cepat di matanya, Lindong menarik napas dalam-dalam saat Yuan Power emas buru-buru menyelubungi tubuhnya. Petir itu sangat cepat saat menyapu. Dengan suara keras, itu tanpa ampun membombardir tubuh Lindong. Ledakan. Petir yang terang dan memukau mata meledak di puncak gunung. Sama seperti baut kilat mencapai tubuhnya, tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditumbuk dengan keras oleh palu 10.000 pound, dan setiap tulang dan otot di tubuhnya mulai mengeluarkan suara mencicit karena kekuatan yang luar biasa itu. Mencicit-mencicit. Petir itu seperti ribuan percikan petir mikroskopis, ketika mereka mengelilingi tubuh Lindong dan langsung melebur ke dalam Yuan Power emas yang bergelombang di tubuhnya. Kemudian, mereka masuk ke tubuhnya melalui setiap pori di kulitnya. Saat listrik mengalir ke tubuhnya, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meletus di tubuhnya.
Setiap sel di tubuhnya, sepertinya telah menyusut karena rangsangan hebat itu. Ah! Rasa sakit yang kuat menyebar melalui setiap celah tubuhnya, sampai akhirnya geraman yang dalam dan menyakitkan dilepaskan dari tenggorokan Lindong, saat ia dengan keras membenturkan tinjunya ke tanah di depannya, menyebabkan retakan muncul pada batu gunung yang kokoh itu. Cepat dan aktifkan tubuh Great Sun Thunder. Sama seperti tubuh Lindong tampaknya akan terbakar, suara Little Marten dengan cepat terdengar di samping telinganya. Ketika dia mendengar suara Little Marten, Lindong dengan cepat pulih kembali. Ketika dia dengan kuat menahan sensasi terbakar yang sangat menyakitkan di dalam tubuhnya, dia mulai mengaktifkan Great Sun Thunder Body. Saat dia mengaktifkan tubuh Great Sun Thunder, cahaya keemasan mulai perlahan menyebar di sekujur tubuhnya, sebelum berhasil melawan baut kilat yang menyerang tubuhnya. Warna emas dan perak sekarang berpotongan di dalam tubuh Lindong. Saat emas dan perak bercampur, itu tampak sangat indah. Meskipun mengaktifkan Great Sun Thunder Body pasti membantu, saat ini seluruh tubuh Lindong benar-benar mati rasa. Bahkan, dia bahkan bisa mendengar sel-sel di dalam tubuhnya mulai menangis. Kekuatan petir terlalu keras dan sangat berbahaya bagi tubuhnya. Tanpa mengambil langkah-langkah khusus, bunuh diri jika menarik petir untuk meredam tubuh seseorang. Untungnya, Lindong tidak berencana untuk bunuh diri. Alih-alih, karena dia memiliki Great Sun Thunder Body, sehubungan dengan kekuatan kekerasan petir, dia masih memiliki beberapa cara perlawanan. Bas-bas. Di atas gunung, petir berubah menjadi landak seperti cahaya dan melilit tubuh Lindong. Dalam radius hampir 30 meter, ular kilat merangkak di tanah, saat suara ledakan mikroskopis terus bergema. Bahkan beberapa batu puing langsung hancur menjadi debu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, berdiri jauh, Little Marten dan Little Flame dengan cepat mundur lebih jauh. Sebagai binatang iblis, mereka selalu agak takut dengan kekuatan alam. Saat percikan kilat melintas, di dalam baut kilat, cahaya keemasan bisa terlihat samar. Meskipun pingsan, itu menjadi lebih kuat pada tingkat bertahap. Ketika cahaya keemasan itu menjadi lebih kuat, percikan cahaya yang kuat itu sebenarnya mulai berangsur-angsur menyatu dengan cahaya keemasan itu. Ini mulai berlaku. Ketika percikan petir pertama menyatu dengan tubuh raksasa matahari besar, roh-roh Lindong tiba-tiba terangkat, saat ia buru-buru mencoba menyerap jejak Yuan Power pertama ini ke dalam tubuhnya. Cici. Ketika jejak pertama Yuan Power muncul di tubuhnya, sel-sel dan daging di dalam tubuhnya, yang sekarang menyusut setelah tereksitasi oleh petir yang ganas, sekali lagi dihidupkan kembali karena mereka dengan rakus mengkonsumsi jejak Yuan Power yang menyatu dengan petir. Ketika jejak kombinasi ini Yuan Power diserap oleh sel, daging dan organ di dalam tubuhnya, Lindong langsung merasa bahwa mati rasa di tubuhnya mulai berangsur-angsur menghilang. Saat ia merasakan perubahan ini, kegembiraan muncul di hati Lindong. Kemudian, dia buru-buru mengaktifkan Great Sun Thunder Body dan mulai menyatukan Yuan Power-nya dengan semua percikan petir yang menjalari sekujur tubuhnya. Semakin banyak energi petir diserap oleh Great Sun Giant Body, rasa sakit yang tajam itu mulai menghilang dengan cepat. Sepertinya tubuh Lindong sudah mulai beradaptasi secara bertahap. Tubuhku menjadi lebih kuat. Aliran Great Sun Thunder Yuan yang telah menyatu dengan percikan petir sekarang rakus dimakan oleh tubuh Lindong. Berkat itu, Lindong bisa merasakan bahwa tubuh bagian dalam dan luarnya secara bertahap diperkuat. Sensasi ini sangat jelas dan jelas. Bahkan, dia bisa merasakan samar-samar bahwa jumlah energi yang mengalir melalui daging dan tulang ini perlahan-lahan tumbuh. Gunakan Great Sun Thunder Yun ini diresapi dengan petir untuk membuka kunci saluran batin kamu. Sama seperti Yuan Power ini mengalir melalui tubuhnya, dengan jentikan pikirannya, Lindong mengarahkan Yuan Power ini menuju saluran batin yang sangat tersumbat. Berkat Yuan Power yang kuat ini, saluran dalam yang sangat diblokir sebenarnya perlahan-lahan diblokir. Selain itu, langkahnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kalau terus begini, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia akan berhasil membuka kunci saluran dalam ini. Saat dia memikirkan fakta ini, ekspresi bersemangat melintas di wajah Lindong. Segera, dia menenangkan diri dan memusatkan seluruh perhatiannya pada menggabungkan kekuatan Yuannya dengan percikan petir untuk meredam tubuhnya dan membuka saluran batinnya. Di atas puncak gunung, cahaya lampu itu, yang seperti landak, perlahan-lahan melemah.
Sementara itu, cahaya keemasan di tubuh Lindong semakin menguat. Bahkan, di kulitnya, beberapa residu keabu-abuan dipaksa keluar. Ketika residu keabu-abuan ini keluar dan mengekspos kulit di bawah. Di tempat itu, sekarang warna hijau muda yang tampak seperti perunggu. Cahaya kilat ini bertahan selama hampir 1 jam sebelum benar-benar hilang. Ketika cahaya kilat menghilang, Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya, saat cahaya seperti kilat bersinar di matanya. Dia sangat bersemangat, jelas, dia telah merasakan manfaat dari menggambar kilat untuk meredam tubuh seseorang. Lindong menurunkan kepalanya saat dia menyentuh kulitnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi lebih keras. Beri aku baut petir lagi dan aku bisa membuka satu saluran batin lagi. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke sambaran petir di langit. Kali ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Saat ia menyentak tombak kuno di tangannya, seberkas Yuan Power langsung meledak dan sekali lagi terhubung dengan baut petir yang bahkan lebih tebal. Ledakan. Di langit, raungan gemuruh meledak. Baut petir itu seperti ular piton yang marah saat ia berlari dengan kejam. Kemudian, dengan aura yang sangat mengancam, itu sangat membanting dengan sosok yang duduk di atas puncak gunung. Contoh cahaya kilat meledak, itu menerangi hutan ini. Sementara itu, aura petir yang tangguh menyebabkan beberapa binatang iblis gemetar. Samar-samar, seseorang dapat mendengar tawa hangat seorang pemuda yang menyebar bersama dengan gemuruh yang menggelegar. Langit dipenuhi dengan awan badai ketika raungan yang menggelegar tampaknya menyelimuti seluruh hutan. Di tengah raungan gemuruh ini, banyak binatang iblis gemetar ketakutan, karena mereka tidak berani membuat suara tunggal. Sama seperti setiap binatang buas di dunia dibungkam oleh kekuatan guntur, di atas puncak gunung, seberkas cahaya meledak dari waktu ke waktu dan menarik petir ke bawah sebelum cahaya yang sangat terang meledak ke depan. Sosok yang bersinar, yang berkilauan di tengah badai kilat, secara alami Lindong. Secara total, dia telah duduk di bawah awan badai ini selama hampir 10 jam. Selama periode waktu ini, ia telah menyerap kekuatan 8 baut kilat. Lebih jauh lagi, menggunakan kekuatan dari 8 baut petir ini, ia terus meningkatkan tubuhnya dan bahkan berhasil membuka 4 saluran batin. Secara keseluruhan, dari 44 saluran dalam yang dibutuhkan untuk menguasai Great Sun Thunder Body, dia sudah membuka 24 dari mereka. Membuka blokir 4 saluran batin dalam waktu 10 jam, langkah ini cukup besar. Lagi pula, dalam keadaan normal, bahkan dengan bantuan dari Yuan Pils murni, itu akan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Kekuatan petir memang luar biasa. Hah! Di atas puncak gunung, Lindong menghembuskan asap putih. Di tengah asap putih itu, samar-samar orang bisa mendeteksi beberapa percikan api, itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Membuka matanya, Lindong menatap awan badai di langit. Saat ini, mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menipis dan awan-awan gelap ini sepertinya akan menghilang. Ketika dia melihat situasi ini, dia tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Setelah ia menemukan manfaat menggambar petir, ia menyadari bahwa ia cukup menikmati sensasi. Telapak tangan Lindong mengelus lengannya. Kulit di sana sekarang berwarna hijau muda dan tampak seperti perunggu. Ini karena tubuhnya secara bertahap ditingkatkan. Setelah warna kulitnya berubah perunggu, itu menunjukkan bahwa ia telah menguasai Bronze Thunder Body. Tentu saja, warna kulitnya hanya akan berubah menjadi perunggu selama pertempuran setelah dia mengaktifkan Bronze Thunder Body. Selain itu, penampilannya akan terlalu aneh. Bagaimanapun, Lindong tidak ingin dilihat sebagai monster hijau. Lindong menjulurkan telapak tangannya, saat bola Great Body Thunder Yuan emas melayang di telapak tangannya. Tersembunyi di dalam bola emas itu, orang bisa mendeteksi beberapa percikan cahaya yang berkilauan di dalamnya. Itu karena energi cahaya di dalam tubuhnya belum sepenuhnya menyatu dengan kekuatan Yuannya. Berdengung, Lindong merasakan sisa-sisa energi petir mengalir di sekujur tubuhnya, tepat ketika ia akan mengaktifkan Great Day Thunder Body untuk memadukan energi yang tersisa, tiba-tiba simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan mulai mengeluarkan suara berdengung yang aneh. Perubahan yang tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Sebelum dia punya waktu untuk memulihkan indranya, 3 simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan mulai mendistorsi,
sebelum mereka berubah menjadi 3 swirl simbol jiwa sementara kekuatan hisap muncul dari dalam. Karena kekuatan hisap ini, untuk kebingungan Lindong, energi petir yang tersisa di dalam tubuhnya melesat melintasi tubuhnya, sebelum mereka terbang ke Istana Niwan dan sepenuhnya diserap oleh 3 swirl simbol jiwa. Ketika energi petir yang tersisa diserap oleh swirl simbol jiwa ini, Lindong jelas bisa merasakan jejak listrik berputar di sekitar simbol jiwa takdirnya. Selanjutnya, ketika percikan listrik ini muncul, Lindong menyadari bahwa energi mentalnya telah diam-diam menjadi lebih solid. Transformasi itu seperti energi mentalnya telah dibersihkan oleh energi kilat itu. Ketika dia menyaksikan pemandangan ini, Lindong sedikit bingung karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa energi mental benar-benar dapat menyerap kekuatan dari petir. Bagaimanapun, Great Sun Thunder Yuan dalam tubuhnya hanya bisa menyatu dengan kekuatan listrik itu. Namun, sekarang, simbol jiwa takdirnya secara langsung mengkonsumsi kekuatan listrik itu. Perbedaan antara keduanya bukanlah yang sepele. Lindong tertegun beberapa saat sebelum akhirnya dia pulih kembali. Dengan kilatan di matanya, aliran energi mental keluar dari matanya. Saat ini, energi mental yang awalnya tidak berbentuk itu memiliki jejak percikan listrik yang tersembunyi di dalamnya. Saat melolong, potensi destruktifnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, setelah simbol jiwa takdirnya menyerap kekuatan listrik, itu telah meningkatkan energi mentalnya. Apakah ini karena simbol jiwa takdir? Mata Lindong berbinar. Dia tahu bahwa alasannya kemungkinan karena simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan. Hal-hal ini selalu sangat ajaib dan tidak hanya bisa menyerap energi mental orang lain untuk penggunaannya sendiri, tetapi sekarang, mereka bahkan bisa menyerap kekuatan dari petir. Simbol takdir yang tangguh. Ketika dia menyadari situasi ini, sedikit kegembiraan muncul di hati Lindong. Kemampuan magis dari simbol jiwanya benar-benar terlalu tangguh. Selanjutnya, menurut Little Marten, simbol jiwa ini hanyalah tiruan dari simbol ancestral. Karena itu, orang hanya dapat membayangkan betapa kuatnya simbol ancestral yang nyata ini. Dalam hal ini, aku bisa memanfaatkan ini untuk melunakkan energi mental aku. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap awan yang menghilang dengan cepat. Tiba-tiba, dia tertawa ketika dia mengarahkan jari-jarinya ke arah langit dan melepaskan sinar cahaya Yuan Power. Kali ini, dia langsung memilih sambaran petir yang setebal pahanya. Ledakan. Saat dihadapkan dengan provokasi Lindong, petir itu melepaskan raungan yang mengamuk, sebelum berubah menjadi sinar petir dan berlari ke bawah. Lindong mengangkat kepalanya. Menatap sinar yang datang, dia dengan lembut tersenyum. Dengan jentikan pikirannya, 3 simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan muncul, sebelum mereka berubah menjadi 3 jiwa simbol berputar di atas kepalanya. Orang ini, apa yang dia coba lakukan? Berdiri jauh. Ketika Little Marten melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut. Ledakan. Sinar petir itu dengan kejam menghantam jiwa simbol swirl seukuran telapak tangannya. Namun, penghancuran simbol-simbol ini tidak terwujud. Sebaliknya, ketika 3 simbol jiwa swirl ini mulai berputar-putar dengan kejam, kekuatan hisap yang tangguh muncul dan terus mengkonsumsi kekuatan listrik yang kejam itu. Ketika dia melihat sinar petir yang dengan cepat menghilang, pandangan kagum yang tebal melintas di mata Little Marten. Beberapa saat kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar berani. Dia sebenarnya berani mengonsumsi kekuatan petir. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa simbol jiwa takdirnya benar-benar hebat. Hanya tiruan belaka, namun mereka benar-benar memiliki kekuatan isapan, simbol ancestral. Mungkin karena alasan itu, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan simbol ancestral legendaris itu. Petik 2. Bas-bas. Setelah sinar penerangan itu benar-benar dikonsumsi oleh 3 swirl simbol jiwa ini, pusaran ini secara bertahap menjadi lebih gemerlap saat percikan petir terus-menerus berkilau di dalam. Hua-hua. Ketika sinar petir itu benar-benar menghilang, dalam 3 swirl simbol jiwa, suara air memancar menggema. Karena suara ini, Lindong merasakan pikirannya secara bertahap menjadi lebih tajam. Sementara itu, energi mental di dalam jiwa simbolnya juga tumbuh lebih kuat dan berubah lebih solid pada tingkat yang luar biasa. Hah! Cahaya petir bersinar selama hampir 10 menit sebelum secara bertahap menghilang. Kemudian, 3 swirl simbol jiwa, dengan jejak kekuatan listrik,
berlari kembali ke dalam istana Niwan Lindong sebelum mereka kembali terdiam. Setelah mengkonsumsi petir itu, Lindong bisa merasakan bahwa energi mentalnya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada tingkat ini, itu hanya masalah waktu sebelum dia maju ke simbol Master Segel keempat. Lebih jauh, kemajuan pesat ini tidak datang dengan mengorbankan kesehatannya. Itu karena kekuatan petir ini memiliki kemampuan untuk meredam tubuh seseorang, maka dia tidak perlu khawatir tentang efek samping apapun. Objek yang luar biasa. Mata Lindong berbinar. Di matanya, sambaran petir yang akan dihindari sebagian besar orang, adalah makanan yang sempurna. Tidak hanya itu bisa meredam tubuhnya, membuka saluran batinnya, itu bahkan bisa meningkatkan energi mentalnya. Sayang sekali bahwa awan badai mulai menghilang, Lindong mengangkat kepalanya ketika dia menatap awan badai, yang berhamburan seperti gelombang pasang, dengan nada penyesalan. Jika dia bisa melanjutkan pelatihannya, maka kemajuannya akan sangat besar. Tentu saja, keadaan penyesalan ini hanya berlangsung sebentar, setelah semua, Lindong siap untuk melintasi pegunungan dan karena itu ia secara alami akan menghadapi banyak cuaca badai. Di masa depan, dia pasti akan memanfaatkan peluang seperti itu. Setelah semua, ini adalah jalan pintas untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dan Lindong secara alami tidak akan pernah menyerah pada kesempatan seperti itu. Hah! Setelah dia menghembuskan napas dengan lembut, Lindong berdiri dan menyimpan tombak kuno. Kemudian, berbalik untuk melihat Little Flame dan Little Marten, yang berdiri jauh, dia langsung menggerutu, "Apa yang kamu lihat? Ayo pergi." Menggeram. Ketika mendengar suara Lindong, api kecil langsung menggeram sebelum melompat. Menggunakan kepalanya untuk melihat Lindong, tampaknya mengabaikan fakta bahwa masih ada sisa-sisa binatang iblis yang menempel di kepalanya. "Nak, apa kamu baik-baik saja?" Marten kecil melayang ke depan, sebelum dia mendarat di pundaknya dan bertanya sambil tersenyum. Lindong memutar matanya, menatap awan badai yang menghilang, senyum muncul di bibirnya sebelum dia berkata, "Itu adalah sensasi yang menyenangkan. Di masa depan, aku akan berlatih seperti ini." Marten kecil tercengang karena dia agak terkejut. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar menjadi kecanduan sensasi ini. Seketika, dia menggelengkan kepalanya ketika dia bergumam, "Sungguh sakit." Sehubungan dengan gumamannya, Lindong tidak bisa diganggu dengan itu. Kekuatan petir sangat penting baginya. Meskipun pada awalnya terasa menyakitkan, rasa sakit yang dialaminya tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat yang didapatnya. "Ayo pergi. Untuk sisa perjalanan, aku akan mencoba membuka kunci semua saluran batin aku sesegera mungkin. Lagi pula, tanpa kekuatan yang memadai, aku tidak bisa berharap untuk mendapatkan apa yang disebut simbol ancestral." Lindong tersenyum saat dia meregangkan punggungnya. Kemudian, melompat ke punggung Little Flame, bibirnya mengeluarkan peluit lembut. Seketika, yang terakhir meraung dan berubah menjadi bayangan merah menyala dan berlari maju. Orang itu benar-benar kecanduan pelatihan, namun kegigihannya sangat luar biasa. Pada tingkat ini, akan mungkin baginya untuk mengejar Lin Langtian. Petik 2. Saat dia menatap punggung Lindong, Marten kecil tersenyum. Dengan cakarnya di belakang, dia dengan lembut melayang di belakangnya. Kekaisaran Gritian besar dan luas. Setidaknya dari sudut pandang Lindong, luas daratannya bisa dianggap sangat besar. Itu karena bahkan setelah melakukan perjalanan selama 2 bulan melalui hutan yang luas, dia belum melihat atau mencapai ujungnya. Pada pohon raksasa di dalam hutan, sesosok berdiri tegak lurus ketika dia menatap hutan rimbun yang membentang di depannya. Pada saat ini, kondisi mentalnya tampak sangat tenang. Sosok ini tampak agak mengerikan. Rambutnya menyentuh bahunya sementara pakaiannya compang camping. Meskipun penampilannya agak mengerikan, dia mengeluarkan aura yang tangguh seperti senjata yang kuat. Dalam matanya yang tenang, cahaya redup bersinar. Sepertinya ada harimau ganas yang bersembunyi di dalam dirinya yang siap untuk memamerkan taringnya kapan saja. Angka ini secara alami Lindong. Selama 2 bulan ini, dia telah menjalani gaya hidup primitif, dan akan bertarung melawan binatang iblis setiap hari. Meskipun perjalanan ini sangat melelahkan dan berbahaya, itu terbukti sangat bermanfaat bagi Lindong. Lagi pula, pengalaman pertempuran yang dia kumpulkan dari semua pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan dari pelatihan tertutup.
Seseorang tidak akan pernah menjadi benar-benar kuat hanya dengan duduk dan berkultivasi selama puluhan atau lebih dari 100 tahun. Angin sepoi-sepoi bertiup saat mengoyak-ngoyak beberapa pakaian Lindong yang compang camping. Saat ini, kulit di bawah pakaiannya tampak agak hijau gelap. Namun, cahaya hijau gelap ini bukan perlengkapan permanen, hanya samar-samar muncul sebelum menghilang lagi. Sejak dia mengalami manfaat luar biasa dari menggambar petir, Lindong menjadi kecanduan. Karena itu, pada hari-hari berikutnya, setiap kali awan badai muncul, ia akan segera melompat ke puncak gunung dan menggambar petir untuk meredam tubuh dan energi mentalnya. Berkat pelatihan ini yang oleh kebanyakan orang biasa dianggap gila, kemajuan Lindong cukup besar. Dari 44 saluran Grid Sun Thunder Body, dia telah membuka 43 dari mereka. Hanya saluran terakhir yang bertahan. Setelah membuka banyak saluran, daya Yuan di dalam tubuh Lindong hampir sepenuhnya berubah menjadi Grid Sun Thunder Yuan. Oleh karena itu, kekuatan pertempurannya telah tumbuh setidaknya 2 atau 3 kali lipat sejak hari ia berangkat dari kota Yan. Saat ini, jika dia bertarung melawan Tuan Kota Si, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan berjuang seperti sebelumnya. Selain itu, tubuhnya menjadi semakin kuat berkat baut kilat ini. Meskipun dia belum menguasai Bronze Thunder Body, Lindong memiliki keyakinan bahwa hanya dengan tubuhnya saja, bahkan tanpa menggunakan kekuatan Yuan, dia bisa menandingi praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Sementara tubuhnya dan Yuan Power menjadi lebih kuat, energi mental Lindong juga sedang dibersihkan oleh kekuatan petir. Saat ini, di dalam istananya Niwan, retakan sekali lagi mulai muncul di simbol jiwa takdir di tengah. Ini menunjukkan bahwa segel keempat akan segera muncul. Setelah segel keempat ini muncul, Lindong akan maju ke segel simbol master keempat. Pada saat itu, bahkan seorang praktisi tahap form creation awal tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Bahkan, dia bahkan akan bisa menandingi seorang praktisi tahap form creation canggih. Hah! Di atas pohon raksasa itu, Lindong tiba-tiba menghembuskan kepulan asap putih, saat ia dengan hati-hati memantau banyak perubahan di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, alisnya berkerut ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, saluran terakhir ini, sangat sulit untuk dibuka. The Grid Sun Thunder Body hanya memiliki 43 saluran batin. Namun, setelah jimat batu memperbaikinya, satu tambahan dibuat. Meskipun demikian, sangat sulit untuk membuka kunci saluran akhir ini. Meskipun Lindong telah menyerap 10 baut kilat, dia masih tidak bisa membukanya. Oleh karena itu, dari fakta ini saja, seseorang dapat menyimpulkan betapa sulitnya tugas ini. Selanjutnya, jika dia tidak berhasil membuka saluran batin terakhir ini, Lindong tidak akan dapat sepenuhnya mengaktifkan tubuh Grid Sun Thunder yang pada gilirannya juga akan mengganggu budidaya tubuh guntur perunggu. Saluran terakhir ini memang sangat sulit untuk dibuka. Selain itu, simbol jiwa takdir di Istana Niwan kamu juga telah mencapai titik kritis. Setelah kamu membuat langkah terakhir ini, kekuatan kamu akan melonjak. Marten kecil melayang di belakang Lindong, sebelum berbicara. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu dengan sabar saat itu tiba. Saat ini, kita harus berada dalam Provinsi Dayang dan ini sudah cukup jauh dari Provinsi Tiandu. Berdasarkan kecepatan kami saat ini, kami harus tiba di Provinsi Grid Desolate dalam waktu sekitar 3 bulan. Lindong mengeluarkan peta dari tas Qian Kunnya, dan melihatnya sebentar, sebelum ia berbicara. Di waktu yang tersisa, aku harus membuka saluran terakhir dan menguasai tubuh guntur perunggu. Sedikit mencengkeram tinjunya, Lindong memiliki ekspresi yang ditentukan di matanya. Provinsi Grid Desolate sangat berbahaya dan kacau. Bahkan orang seperti dia, yang belum pernah bepergian sebelumnya, tahu betapa berbahayanya dan kacau itu. Di tempat itu, jika seseorang tidak terampil, ia kemungkinan besar akan menderita. Pergilah, biarkan pelatihan berlanjut. Saat dia menyimpan peta di tangannya, kilatan melintas di mata Lindong. Seperti elang raksasa, ia menyapu hutan. Melambaikan tombak kuno di tangannya, cahaya tirani meledak, membuat marah beberapa binatang buas di dalam hutan, dan menyebabkan mereka mengaum sebagai tanggapan. Sementara itu, getaran daya Yuan yang kaya mulai menyebar di dalam hutan. Bang! Di dalam hutan lebat, sesosok dan binatang iblis raksasa saling bertabrakan satu sama lain.
Terlepas dari ketidakcocokan ukuran tubuh mereka, hasil yang mengejutkan muncul ketika binatang iblis yang lebih besar langsung tertiup angin, menggambar tanda goresan yang mendalam di tanah. Namun, sebelum binatang iblis yang marah ini bisa membalas, sosok di depannya berlari lagi, ketika serangan jari yang sangat kuat membanting keras kepalanya, dan dengan suara plop, darah langsung menyembur keluar. Setelah dia menembus tengkorak baja seperti binatang iblis menggunakan jari, senyum muncul di wajah Lindong, saat dia dengan santai menghapus darah di jarinya. Kekuatan binatang iblis ini mengungguli kekuatan praktisi panggung dan yang sempurna. Namun, Lindong bisa menyelesaikannya dengan satu pukulan. Saat dia melintasi hutan yang luas, Lindong telah menemui semua jenis binatang iblis. Bahkan, beberapa aura iblis bis ini jauh lebih menakutkan daripada aura Lin Langtian. Untungnya, Marten kecil akan memperingatkannya terlebih dahulu dan ini membantunya untuk bertahan hidup. Lain, jika dia menemukan salah satu dari mereka, dia pasti akan mati. Lindong duduk di tanah saat ia melepaskan kristal iblis dari kepala binatang iblis. Dia kemudian menutup matanya ketika dia mulai beristirahat dan menunggu Little Flame, yang mencari makanan, untuk kembali. Lindong menunggu sekitar setengah jam, sebelum dia mulai mengerutkan alisnya. Little Flame biasanya tidak akan pergi untuk waktu yang lama. Saat ia mengerutkan alisnya, jejak-jejak energi mental dengan cepat menyembur keluar dari istana Niwan Lindong, sebelum mulai menyebar. Beberapa saat setelah energi mentalnya menyebar, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah saat dia segera berdiri. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia melihat ke arah barat. Di area itu, dia bisa merasakan kehadiran Little Flame. Namun, dia juga bisa merasakan beberapa kehadiran manusia juga. Ini adalah pertama kalinya Lindong mendeteksi begitu banyak manusia di satu tempat setelah menghabiskan waktu yang lama di hutan. Namun, kali ini, sepertinya bukan berita baik. Tatapannya melintas, saat kaki Lindong mengetuk tanah, dan dia dengan cekatan berlari ke dalam hutan, bergegas menuju daerah di mana dia merasakan kehadiran mereka. Di dalam hutan yang terdiri dari pohon-pohon raksasa, ada area kosong yang dipenuhi dengan daun kering. Saat ini, ada beberapa orang di ruang kosong itu, sementara beberapa teriakan tergesa-gesa terdengar. Tiger Piton api ini sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Tangkap itu. Jika kita bisa meningkatkannya dengan benar, itu akan sangat bermanfaat. Di ruang kosong itu, seorang pria muda yang mengenakan pakaian hitam sedang menatap dengan kuat pada api piton tiger api merah yang dikelilingi oleh sekelompok pria. Ekor harimau ganas ini adalah seekor ular sanca merah darah yang mendesis kepada mereka, saat bau darah samar menyebar. Ini memang Little Flame, yang pergi mencari makan untuk makanan. Di sekitar pemuda ini, ada beberapa orang. Dari kelihatannya, statusnya tidak rendah. Selain itu, orang-orang ini sangat terkoordinasi dengan baik, menciptakan formasi yang sepenuhnya melindungi pemuda ini. Ketika mereka mendengar kata-kata pemuda itu, orang-orang di sekitar api kecil langsung merespons. Saat Yuan Power memancar keluar, tali di tangan mereka dilemparkan ke arah api kecil. Menggeram. Saat menghadapi serangan mereka, mata Little Flame berubah merah padam. Itu melangkah maju, dan berubah menjadi bayangan merah menyala untuk menghindari tali. Cakarnya menari-nari, karena beberapa dari orang yang tidak beruntung ini segera terkoyak. Tuan muda, Tiger Fire Python ini memang unik. Bahkan seorang praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tidak dapat menanganinya dengan mudah. Ini benar-benar aneh, bagaimana bisa naga api Python menjadi begitu kuat, di samping pria muda yang mengenakan pakaian hitam. Seorang pria paruh baya mengerutkan alisnya, menatap Little Flame yang ganas saat dia berkata, kalau bukan karena fakta itu, mengapa tuan muda ini tertarik pada binatang ini? Paman Cao, pimpin dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dan tangkap binatang buas ini. Lakukan dengan cepat, kalau tidak kita merusak urusan ayah. Pria muda itu mengenakan pakaian hitam dengan santai tertawa ketika dia berkata, iya nih. Setelah mendengar kata-kata ini, pria parubaya itu langsung merespons. Segera, dia melambaikan tangannya ketika dua pria lain di sampingnya berjalan maju. Aura mereka sangat tangguh. Jelas, mereka berdua maju ke panggung Yuan dan yang sempurna. Lakukan. Jelas, mereka bertiga sering bekerja bersama, dan karenanya,
mereka memiliki chemistry yang baik di antara mereka. Saat tubuh mereka bergerak, mereka membentuk formasi segitiga dan langsung menjebak Little Flame di dalam. Menggeram. Ketika Little Flame melihat bahwa ruang geraknya terbatas, ia langsung meraung marah. Serangan cakar yang cukup kuat untuk memecahkan batu besar diarahkan dengan kejam ke arah trio. Binatang buas, beraninya kamu menolak. Ketika mereka melihat Little Flame melawan, tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna mendengus secara bersamaan. Ketiganya langsung membuat langkah mereka, karena kekuatan Yuan mereka tampaknya bergabung bersama dan dengan paksa menjebak Little Flame. Kemudian, tiga tangan besar dengan kejam menusuk tubuh Little Flame. Bang! Saat Yuan Power menyembur, flame kecil langsung meledak. Namun, itu tidak menderita banyak cedera. Meskipun demikian, sangat marah sehingga mata menjadi merah darah. Binatang buas ini memiliki pertahanan yang kuat. Ini memang sangat menarik. Petik 2. Ketika pemuda berkulit hitam itu melihat bahwa serangan gabungan oleh tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tidak menyebabkan banyak kerusakan pada flame kecil, ia segera senang ketika ia berseru. Jari jepit. Tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna saling memandang, sebelum mereka secara bersamaan melangkah maju. Meluruskan dua jari mereka, sinar Yuan Power tiba-tiba melesat seperti tali, berubah menjadi jerat kompleks di udara, sebelum jatuh dan dengan kuat mengikat Little Flame. Menggeram. Ketika tubuhnya diikat, api kecil mulai melawan secara manual. Namun, itu dengan paksa ditekan oleh tiga praktisi panggung dan yang sempurna. Binatang buas, mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Ketika mereka melihat api kecil diikat, tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tertawa. Di dekatnya, pria muda yang mengenakan pakaian hitam itu juga tersenyum senang. Swoosh! Namun, sama seperti yang lainnya bersiap untuk mengikat Little Flame, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak keluar dari hutan, dan menghancurkan ikatan Yuan Power. Siapa? Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna berubah, saat mereka berteriak dengan keras. Cih! Namun, teriakan mereka tidak berhasil menarik respon verbal, melainkan, bayangan tombak yang sangat kuat adalah jawaban mereka. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kamu ingin mati. Ketika bayangan tombak yang tangguh menyapu, tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tertegun sejenak, tetapi segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi gelap. Dengan teriakan marah, mereka bertiga menyerang bersama, saat Yuan Power yang kuat menyembur dan dengan ganas menabrak serangan tombak. Bang! Pada saat dihubungi, tiga ekspresi praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dengan cepat berubah. Kali ini, mereka jelas merasakan energi mengerikan di tombak itu. Kekuatan ini sudah lama melampaui tahap Yuan dan yang sempurna. Angin kencang meletus dari pusat gempa, langsung menghempaskan dedaunan kering di tanah, ketika sosok menyedihkan dari tiga praktisi tahap Yuan dan yang sempurna terbang mundur. Ketika mereka mendarat, mereka hampir terpental lagi di udara. Setelah melihat tiga praktisi tahap Yuan dan yang sempurna dikalahkan setelah serangan pertama, kerumunan di sekitarnya segera berteriak. Siapa? Pemuda dalam ekspresi hitam berubah sedikit dingin, ketika dia menatap hutan dengan dingin dan berteriak dengan suara rendah. Desir. Saat pemuda dalam teriakan hitam bergema, suara angin terdengar. Segera setelah itu, sosok yang kuat dan sehat terbang keluar dari hutan dan mendarat di samping Little Flame, sementara dengan dingin menatap yang pertama. Ketika mereka melihat orang yang telah muncul, pemuda berkulit hitam dan tiga praktisi tahap Yuan dan yang sempurna terkejut. Jelas, mereka tidak berharap bahwa yang pertama akan sangat mudah. Untungnya, mereka agak bisa menilai bahwa meskipun orang di hadapan mereka tampak muda, auranya agak hebat. Jelas, dia adalah individu yang berbakat dan mampu. Bolehkah aku meminta semua orang untuk tidak menyerang teman aku tanpa pandang bulu, bukankah ini sedikit tidak sopan? Orang yang dengan cepat bergegas mendekat dan menunjukkan dirinya secara alami lindung. Dia mengulurkan tangan dan benar-benar melepaskan ikatan Yuan Power pada Little Flame, ketika sedikit kemarahan melintas di matanya, sementara dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, pemuda berkulit hitam sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia tertawa kecil ketika berkata, "Teman, aku cukup tertarik dengan Tiger Python api kamu ini. Karena kamu adalah pemiliknya, jual kepada aku."
Aku akan memberi kamu harga yang paling memuaskan. Petik 2. Meskipun kata-katanya mengisyaratkan diskusi, nadanya menunjukkan bahwa dia tidak akan memberi Lindong banyak pilihan. Suara Lindong tetap tenang saat dia melirik pemuda itu, tidak menjual. Setelah melihat bagaimana belak-belakan Lindong, pemuda hitam terkejut, karena ekspresinya sedikit gelap. Nak, jangan menghargai kebaikannya. Tuan muda kami adalah bagian dari keluarga di Provinsi Dayang. Ketika kata-kata Lindong terdengar, 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna berteriak dengan keras sebagai balasan. Provinsi Dayang, keluarga di. Alis Lindong sedikit terangkat. Dia tentu saja tidak pernah mendengar keluarga ini, dan bahkan jika dia tahu, bagaimana dengan itu? Dia berani merampok bahkan Wang Yan dari klan Wang, jenis sampah apa yang dipikirkan oleh keluarga Li ini. Ayo pergi. Menepuk ringan Little Flame yang masih agresif, Lindong tidak bisa diganggu dengan grup ini, dan berbalik untuk pergi. Orang bodoh yang membandel. Setelah melihat bahwa Lindong berniat untuk pergi, 3 ekspresi praktisi panggung Yuan dan yang sempurna menjadi gelap. Tatapan mereka berbalik ke arah pemuda berbaju hitam, dan setelah melihat yang terakhir dengan dingin menganggukkan kepalanya, Yuan Power yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh ketiganya. Meskipun mereka telah menderita sedikit lebih awal, mereka percaya bahwa itu hanya karena mereka telah tertangkap basah. Mereka tidak percaya bahwa anak muda seperti itu akan cocok untuk mereka bertiga. Bang! 3 sosok terangkat dari tanah. Seperti burung nasar menukik ke arah mangsa mereka, mereka menyerang Lindong, sementara Yuan Power menyembur tentang serangan cakar mereka yang sangat tangguh. Angin merobek cakar. Suara angin mendengung menusuk telinga bergema, saat serangan cakar trio itu menghalangi jalan mundur Lindong. Kekuatan gabungan ketiganya sudah cukup untuk memaksa praktisi panggung Yuan dan yang sempurna mati. Ketika ia merasakan serangan mendekat yang tangguh, langkah Lindong berhenti, karena ekspresinya perlahan berubah dingin. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk Little Flame, seperti yang dimaksudkan untuk melompat maju dan menyerang, sebelum berbalik dan mengangkat kepalanya. Mata dingin menatap tajam pada 3 praktisi panggung Yuan dan yang masuk sempurna. Nak, jangan salahkan kami karena kamu telah menolak kebaikan kami. Ketika mereka secara praktis berada di atas Lindong, ketiganya mencibir, ketika kekuatan di tangan mereka semakin kuat. Bang! Namun, seringai di wajah mereka tidak bertahan lama. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meledak di depan mata mereka, ketika mereka melihat tinju yang ditutupi dengan cahaya keemasan menghancurkan mereka dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Tidak ada yang istimewa dengan tinju ini, hanya kekuatan di dalamnya yang tidak masuk akal hingga maksimal. Dalam menghadapi kekuatan semacam ini, serangan gabungan ketiganya hancur dalam sekejap, saat tinju menari-nari di udara sebelum membanting ke tangan mereka yang seperti cakar. Retak. Tiba-tiba, suara patah tulang samar terdengar. Segera setelah itu, kerumunan menyaksikan trio awalnya menyerang dengan ganas sekali lagi terbang mundur. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus memuntahkan beberapa suapan darah sebelum sosok menyedihkan mereka menabrak pohon menjulang tinggi. Ketika mereka menyaksikan ketiga sosok terbang itu, daerah itu berubah menjadi jauh lebih tenang, sehingga bahkan para pemuda berkulit hitam pun berubah kaku untuk sesaat. Terbukti, dia tidak berharap bahwa Lindong benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan upaya gabungan dari 3 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Pemuda di mata hitam itu sedikit menyipit saat dia menatap Lindong, yang tubuhnya belum bergerak dari tempat. Rasa dingin yang samar muncul dalam ekspresi pemuda itu, hehe, aku tidak berpikir bahwa kita akan bertemu dengan orang yang bermasalah seperti ini di sini. Namun, sekarang setelah kamu mengalahkan anggota di family aku, kamu berada dalam banyak masalah. Sementara pemuda berkulit hitam berbicara, kerumunan di sekitarnya menatap Lindong dengan niat buruk, saat mereka mengelilinginya. Setelah melihat ini, ekspresi Lindong menjadi gelap. Dia memelototi pemuda berkulit hitam dan perlahan-lahan berkata, aku tidak bisa diganggu untuk bertengkar denganmu karena fakta bahwa kamu telah melukai kawan aku, tetapi jika kamu terus menjadi begitu bodoh, tidak peduli apapun jenis keluarga di tempat sampah, kamu aku akan mengalahkan kalian semua. Petik 2. Kamu punya nyali. Setelah mendengar kata-kata ini, sudut-sudut pemuda dalam mata hitam berkedut, karena ekspresinya juga menjadi sedingin es. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Cih!
Setelah melihat bahwa orang ini masih tidak mau menyerah, Lindong benar-benar kehilangan kesabarannya. Tangannya mencengkeram timbangan surgawi kuno, saat yuan power emas yang cemerlang menyembur keluar. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke depan, tombak kuno di tangannya menunjuk langsung ke tenggorokan pemuda berpakaian hitam itu. Hentikan dia. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani bergerak di depan mereka semua, rombongan pemuda berpakaian hitam itu berteriak dengan keras. Namun, segera selusin pria menyerbu ke depan, sebelum mereka bisa menyentuh Lindong, bayangan tombak menyapu dan dengan kejam menghantam tubuh mereka, langsung meniup mereka saat mereka muntah darah. Setelah melihat Lindong dengan mudah merobek garis pertahanan tebal dan menyerang ke arahnya, pemuda dalam ekspresi hitam berubah jelek. Tombak hijau panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya hijau dan aura yang sama sekali tidak lemah. Jelas, itu juga Soul Tracer bermutu tinggi. Pemuda berpakaian hitam ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan kekuatannya tidak lemah. Dia juga telah mencapai tahap Yuan dan yang sempurna dan faksi di belakangnya jelas bukan anak kecil. Tanpa dukungan sumber daya dalam jumlah besar, akan sangat sulit untuk mencapai tahap budidaya ini pada usia seperti itu. Dengan kekuatan semacam ini dan harta jiwa di tangannya, pemuda berpakaian hitam itu jelas agak sombong. Mengingat kekuatannya, ada sangat sedikit di antara generasi muda yang bisa mengalahkannya di Provinsi Dayang. Oleh karena itu, ia secara alami tidak akan mundur ketika berhadapan dengan Lindong yang tampak lebih muda dari dirinya sendiri. Lampu hijau bunuh. Pemuda dalam lengan hitam gemetar ketika lampu hijau meledak dari tombak di tangannya, menutupi seluruh hutan dalam cahaya hijau, karena bayangan dingin yang tak terhitung jumlahnya dengan kejam melesat ke arah poin vital Lindong. Ding 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 ding. Menanggapi pemuda dalam serangan hitam, Lindong hanya mencibir. Dengan pikiran, kulit di seluruh tubuhnya berubah menjadi perunggu, dan ketika bayangan dingin menghantam tubuhnya, gelombang bunga api meletus tetapi tidak mendekati menghancurkan pertahanan Lindong sama sekali. Setelah melihat ini, pemuda dalam ekspresi hitam akhirnya mulai berubah. Namun, tanpa menunggunya untuk mundur, Lindong tiba-tiba bergerak maju dan meraih tombak hijau, sementara telapak tangannya yang lain dengan cepat mengukir dirinya ke dada mantan. Bang! Angin ganas meletus saat pemuda berkulit hitam langsung terhempas oleh serangan ini, sementara tombak hijau di tangannya direnggut oleh Lindong. Pemuda dalam sosok hitam menyesal mendarat di tanah, wajahnya diwarnai dengan nuansa hijau dan merah, tetapi dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Ketika Lindong melihat ini, dia tidak terlalu terkejut. Ketika serangannya mendarat pada lawannya beberapa saat yang lalu, dia sudah menyadari bahwa yang terakhir tampaknya mengenakan baju besi dalam dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan mungkin jiwa harta karun dengan sifat defensif. Aku akan menganggap ini sebagai pembayaran. Lindong memegang tombak kuno di satu tangan, dan tombak hijau di tangan lain, saat ia melirik pemuda dalam warna hitam dan dengan santai berkomentar. Kamu berani. Pemuda di wajah hitam itu hijau saat dia membalas dengan sengit. Lindong tidak memperhatikan pemuda itu, saat dia berbalik dan dia mengambil langkah raksasa menuju hutan. Ketika rombongan sekitarnya melihat ini, mereka tidak berani menghalangi dia. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong membuat mereka mengerti bahwa tidak ada orang di sini yang cocok dengannya. Sama seperti Lindong hendak memasuki hutan, tawa acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari langit, hehe, adik laki-laki, anakku memang salah. Namun, adik lelaki ini telah memberinya pelajaran. Aku berharap kamu bisa meninggalkan tombak hijau Yuan. Petik 2. Kedatangan tiba-tiba suara ini menyebabkan Lindong berhenti di langkahnya. Ekspresinya tenang ketika dia berbalik untuk melihat sosok yang turun dari langit. Dia tidak terkejut karena dia sudah merasakan keberadaan orang ini ketika dia menyerang sebelumnya. Sosok yang turun dari langit berpakaian hijau. Dia tidak muda, dan orang bisa melihat beberapa helai rambut putih di kepalanya, sementara matanya cerah dan penuh ekspresi, memberinya penampilan yang sedikit bermartabat. Jelas, dia adalah seseorang yang berstatus tinggi dan saat ini tersenyum ketika dia menatap Lindong dengan mata dalam yang tampaknya menyembunyikan sedikit kedalaman. Tahap pembuatan formulir awal. Lindong melirik orang ini, dan tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa bertarung melawan seorang praktisi di tingkat ini.
Oleh karena itu, ia menusukkan tombak hijau ke tanah, saat suaranya yang cuek terdengar, menyebabkan kemarahan muncul di pakaian pemuda hitam dan wajah-wajah lainnya. Mungkin bagimu untuk mengambilnya kembali. Gunakan pil pure Yuan sebagai gantinya. Petik 2. Nak, kamu punya keinginan mati. Ketika dia melihat bahwa Lindong tetap begitu keras kepala bahkan pada saat ini, wajah pemuda yang mengenakan pakaian hitam itu berubah menjadi abu-abu, saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Haha, adik laki-laki ini, jika kamu kekurangan pil Yuan murni, di Family ku dapat memberimu beberapa. Bagaimanapun, itu adalah praktik kami untuk menjalin ikatan yang baik di mana-mana." Pria parubaya yang mengenakan jubah hijau itu jelas terpana oleh sikap langsung Lindong. Meskipun demikian, dia adalah orang yang cukup tajam saat dia menjawab sambil tersenyum dan tidak kehilangan ketenangannya. 20.000 pil Yuan murni. Aku percaya ini adalah harga yang cukup masuk akal. Lindong dengan lembut tersenyum saat berkata. Ketika dia mendengar jumlah ini, ekspresi wajah pemuda itu mengenakan pakaian hitam berubah lebih buruk. Bahkan, senyum di wajah pria parubaya itu redup. Ini jelas pemerasan karena 20.000 yuan pils murni bukanlah jumlah yang sepele. Seketika, suasana diam-diam berubah semakin tegang. Seolah-olah dia tidak mendeteksi perubahan tersembunyi di atmosfer, senyum masih terpampang di wajah Lindong. Namun, di dalam tubuhnya, dia mulai perlahan mengaktifkan Grid Sun Thunder Yuan. Samar-samar, suara guntur yang sangat mikroskopis menyebar bersama dengan gelombang kejut yang unik. Gelombang kejut yang unik ini tidak dapat dideteksi oleh kebanyakan orang biasa. Namun, pria parubaya itu sepertinya telah mendeteksinya. Seketika, ekspresi serius berlalu di matanya. Ayah, anak ini terlalu banyak. Pemuda itu mengenakan pakaian hitam mengertakkan gigi ketika dia berkata, kami memiliki begitu banyak orang di sekitar, selama kita memanggil mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata pria parubaya itu berbinar sejenak ketika dia menatap tepat ke arah Lindong, yang tersenyum kembali padanya. Beberapa saat kemudian, dia secara bertahap menggelengkan kepalanya. Dia pada dasarnya adalah pria yang berhati-hati dan dia bisa mendeteksi aroma berbahaya yang datang dari tubuh yang terakhir. Selain itu, mengingat keadaan unik hari ini, yang terbaik baginya adalah menghindari membuat musuh tambahan. Haha, 20.000 pil Yuan murni. Baiklah, aku akan memperlakukannya sebagai teman. Saat senyum murah hati muncul di wajah pria parubaya itu, saat dia menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Ayah. Ketika dia melihat bahwa pria parubaya itu sebenarnya memilih untuk berkompromi, ekspresi wajah pemuda yang mengenakan pakaian hitam itu langsung berubah, ketika dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia langsung dihentikan oleh pandangan tegas dari mantan. Seketika, dia hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya. Lindong juga terkejut dengan fakta bahwa ia memilih untuk berkompromi. Pada awalnya, dia berpikir bahwa yang terakhir akan gagal menahan provokasinya dan memilih untuk menyerangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, itu menyelamatkannya sedikit kesulitan. Lagi pula, untuk orang yang hancur seperti dia, 20.000 yuan pils murni adalah kekayaan yang besar. Pria parubaya yang mengenakan jubah hijau itu adalah pria yang menentukan. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan bajunya, sebelum dia menyerahkannya ke Lindong sambil tersenyum, adikku, ini ada 20.000 pil Yuan murni. Saat dia menatap tas Qian Kun itu, kilatan melintas di mata Lindong sebelum dia tanpa sadar meraih tas Qian Kun itu. Namun, tepat ketika telapak tangannya mengulurkan tangan, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tangan di Teng. Sehubungan dengan kekuatan yang masuk ini, wajah Lindong tetap tenang. Semburat hijau seperti perunggu tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, di bawah kulitnya, cahaya keemasan menyembur. Kemudian, ketika telapak tangannya menjorok ke depan, dia langsung melawan kekuatan invasif itu. Ledakan. Suara yang sangat mikroskopis bergema keluar dari tas Qian Kun, ketika tangan besar di Teng mulai gemetar secara diam-diam. Ekspresi wajahnya juga mulai berubah. Namun, segera, sambil tersenyum, ia melepaskan genggamannya dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah aku tahu nama adik lelaki ini? Kami sepertinya belum pernah mendengar tentang pemuda yang luar biasa di Provinsi Dayang.
Hanya sosok yang tidak dikenal diam-diam berlatih di hutan. Lindong dengan lembut tersenyum saat ia tanpa sadar menyambar tas Qian Kun itu. Kemudian, dia melemparkan tombak King Yuan di tangannya kembali ke Diteng, saat yang terakhir dengan cepat menerimanya. Diteng meraih ke tombak King Yuan. Namun, matanya tetap menatap tubuh Lindong. Setelah pertukaran diam-diam singkat itu, dia bisa menyimpulkan betapa kuatnya pemuda ini. Ini menyebabkan dia sangat terkejut. Pada usia yang begitu lembut, namun dia sudah terampil ini. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Dayang ini yang bisa menyamai kejeniusan ini. Karena tidak ada masalah lebih lanjut, aku akan pergi. Lindong bisa merasakan bahwa suasana sekitarnya saat ini sedikit aneh. Di daerah sekitarnya, ada beberapa keberadaan tersembunyi di sekitar dan kebanyakan dari mereka mungkin adalah anggota keluarga Di. Namun, seperti mengapa ada begitu banyak orang di dalam pegunungan yang dalam ini, Lindong mengerti bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya di Diteng, sebelum dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melihat Lindong pergi dengan ramah, kilatan melintas di mata Diteng. Namun, pada akhirnya, dia tidak bergerak. Sebaliknya, ia membiarkan Lindong dan Little Flame pergi, karena mereka akhirnya menghilang di dalam hutan lebat. Ayah, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Dia telah melukai begitu banyak orang kita. Setelah dia melihat Lindong pergi, Diyun tidak bisa menolak lagi saat dia bertanya. Keluarga di mereka tidak pernah menderita ketidakadilan seperti itu, terutama ketika mereka hanya berurusan dengan satu individu. Apalagi yang kamu harapkan? Dia sudah menunjukkan kita belas kasihan. Lain, jika kamu tidak hanya cedera. Diteng menjawab dengan santai. Ayah, bukankah kami ada di sekitar kamu? Berdasarkan kemampuan tahap penciptaan kamu saat ini, tidak bisakah kamu menanganinya dengan mudah? Diyun mengerutkan bibirnya saat dia bertanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, bahwa Diyun terdiam sesaat, sebelum dia berkata, bahkan jika aku secara pribadi menyerang, kita hanya bisa mengalahkannya paling banyak. Namun, kita tidak akan bisa membunuhnya. Pada saat itu, kami akan membuat musuh tambahan. Selanjutnya, dalam waktu beberapa hari, ketika Thunder Crystal Beast naik level, kita akan membutuhkan semua kekuatan kita untuk menyergap dan membunuhnya. Karena itu, tidak bijaksana jika menyinggung perasaannya sekarang. Petik 2. Apakah orang itu begitu kuat? Ayah, kamu adalah praktisi elit tahap penciptaan. Ketika dia mendengar bahwa bahkan Diteng tidak dapat dengan percaya diri membunuh Lindong, yang Diyun langsung tanyakan dengan tidak percaya. Bocah itu hanya setengah langkah lagi dari mencapai tahap penciptaan. Lebih jauh, aku dapat merasakan bahwa pria ini benar-benar terlalu berbahaya dan dia memiliki banyak kartu as yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Jika kita benar-benar bertarung, hasil dari pertarungan kita akan sangat tidak pasti. Petik 2. Selanjutnya, keluarga Liu juga memburu Thunder Crystal Beast. Jika kita menyerang orang ini sekarang, kita pasti akan mendorongnya ke arah keluarga Liu. Pada saat itu, kami akan memiliki lebih banyak masalah di tangan kami, kata Diteng. Kami membiarkan anak itu lolos begitu saja. Dia mengambil 20.000 pils Yuan murni kita. Diyun mengertakkan giginya saat dia berteriak dengan marah. Mari kita urus Thunder Crystal Beast terlebih dahulu. Jika kita bisa mendapatkan guntur kristal, aku akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap penciptaan dan transformasi, atau mungkin tahap nirvana yang legendaris itu. Setelah masalah ini terselesaikan, kita bisa mencari pria itu lagi. Jika dia bersedia bekerja untuk keluarga di aku, itu akan menjadi kabar baik. Namun, jika dia menolak, pada saat itu kami akan memaksanya untuk memuntahkan semua pil itu. Diteng berkata dengan santai. Niat membunuh bisa terdengar samar dari nadanya. Sepertinya dia juga sangat tidak senang dengan tindakan Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, Diyun itu akhirnya menganggukkan kepalanya. Lalu, matanya berbalik untuk menatap tempat Lindong menghilang, saat kilatan jahat melintas di matanya. Thunder Crystal Beast, benda apa itu? Berdiri di pohon besar di hutan lebat, Lindong teringat jejak energi mentalnya bahwa ia telah dikirim untuk tujuan kepanduan. Kemudian, dia berbalik ke Little Marten, yang berdiri di atas bahunya, dan menanyakannya. Thunder Crystal Beast, aku tidak berharap ada binatang seperti itu ada di sini.
Cakar Little Marten menggosok pipinya yang penuh amarah, ketika sebuah ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini adalah binatang iblis yang aneh. Itu tidak memakan darah dan daging, melainkan memakan baut petir. Binatang iblis ini sangat tangguh. Namun, setiap kali naik, akan ada periode di mana ia menjadi sangat rentan. Menilai dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya kita telah mengalami situasi seperti itu. Apa gunanya itu? Tanya Lindong. Ada kristal guntur di dalam kristal guntur yang mengandung sejumlah besar energi guntur murni. Jika kamu dapat memperolehnya, kamu tidak hanya dapat membuka kunci saluran akhir, mungkin kamu bahkan dapat menguasai Bronze Thunder Body. Bahkan, kamu bahkan bisa maju ke simbol Master Segel keempat. Yang paling penting, setelah kamu memperbaiki Thunder Crystal itu, setelah kamu mencapai tahap penciptaan, kamu dapat membuat petir menggunakan Yuan Power kamu. Kemampuan itu benar-benar hebat. Petik 2. Ketika dia mendengar deretan kata-kata Little Marten, mata Lindong menjadi merah padam seketika napasnya semakin acak-acakan. Baru-baru ini, dia sangat terganggu oleh saluran batin terakhir itu karena terlepas dari berapa banyak upaya yang telah dia lakukan, saluran batin akhir itu hanya menolak untuk menyerah. Namun, apa yang disebut Thunder Crystal ini sebenarnya bisa membukanya. Namun, kekuatan Thunder Crystal Beast biasa mirip dengan praktisi panggung Ki Creation. Beberapa yang lebih kuat bahkan dapat menandingi praktisi tahap manifestasi. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, itu akan sangat sulit. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten berikut, Lindong merasa seperti seember air es baru saja dituangkan padanya. Seketika, dia terkejut. Kemudian, dia memandangi Little Marten sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan Thunder Crystal Beast sendirian, bukankah aku punya orang yang membantuku?" Petik 2. Dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya ada juga keluarga Liu yang berencana untuk menyerang Thunder Crystal Beast itu. Kalau begitu, aku akan membiarkan mereka melakukan langkah pertama, sebelum aku menyerah pada akhirnya seperti seorang nelayan. Petik 2. Ketika dia melihat senyum licik di wajah Lindong, Marten kecil memutar matanya sebelum dia berkata, "Nak, bahkan jika gagal menjadi nelayan, jangan menjadi udang untuk mereka melahap." Lindong melambaikan tangannya. Fakta bahwa dia berani menyarankan ide ini menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya. Saat ini, dia tidak lagi takut menghadapi praktisi tahap penciptaan formulir Inital. Lebih jauh lagi, dengan bantuan dari Soul Puppet dan Little Marten, bahkan jika dia bertemu dengan seorang praktisi elit seperti Wang Yan, mungkin dia tidak akan bisa menang, bagaimanapun, dia pasti bisa mundur safely. Biarkan aku istirahat malam ini. Mulai besok dan seterusnya, aku akan mengikuti orang-orang ini. Jika kamu berkomplot melawan aku, kamu harus siap kehilangan semuanya. Lindong meregangkan punggungnya, sambil menatap pasukan keluarga Di yang terletak jauh. Countless disembunyikan di dalam senyum di wajahnya. Guntur kristal itu, pasti akan menjadi milikku.